Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tana Pangka dengan NIM FAA 118035. Pada kesempatan kali ini, saya ingin review sebuah jurnal yang berjudul Survei Entomologi Vektor Malaria di Desa Piu, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai pemenuhan tugas pastologi modul masalah kesehatan di daerah Awagamo Tropika dan daerah aliran sungai. Baik, untuk menghemat waktu, maka saya akan segera memulai. Sebagai pendahuluan, malaria merupakan penyakit parasit tropis penting di dunia dan masih menjadi masalah kesehatan utama. Diperkirakan 41% penduduk dunia bermukim di daerah berisiko tinggi terinfeksi penyakit malaria, terutama di negara tropis dan subtropis. Diperkirakan 35% penduduk Indonesia tinggal di daerah yang berisiko tertular malaria. Di Indonesia terdapat 15 juta kasus malaria setiap tahunnya, dan 30.000 diantaranya meninggal dunia. Daerah dengan kasus klinis tinggi dilaporkan dari wilayah timur Indonesia, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Sulawesi Tenggara. Tingginya angka kejadian malaria juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keberadaan vektor, keberadaan breeding place, dan cara mengendalikan vektor yang digunakan. Desa Piu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 merupakan kecamatan dengan jumlah kasus malaria yang selalu meningkat setiap tahunnya. Secara berturut-turut, dari 147 penderita positif di tahun 2016, 156 penderita positif di tahun 2017, dan 160 penderita positif di tahun 2018. Untuk jurnal yang saya review termasuk dalam jurnal kesehatan masyarakat. Untuk tahun terbitnya yaitu pada tahun 2021 bulan Januari. Untuk penulisnya terdapat 4 orang, yaitu Trivano Yonatan Lenapoli, M. Ari Wuryanto, Retno Hestiningsi, dan Martin. Untuk tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepadatan vektor malaria di Desa Piu, Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk metodologi penelitiannya yaitu berupa penelitian deskriptif dengan melakukan survei dan identifikasi vektor malaria di Desa Piu, Kabupaten Seram bagian Barat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah cross-seksional, yaitu observasi dan pengumpulan data dilakukan pada waktu yang sama. Untuk memastikan jumlah nyamuk vektor malaria, maka dilakukan penangkapan nyamuk di lapangan selama 7 hari dengan cara landing dan resting collection. Kemudian diidentifikasikan untuk menentukan spesiesnya. Untuk hasil penelitiannya, yaitu terdapat 3 tabel. Untuk tabel 1, yaitu hasil survei nyamuk dewasa. Terdapat 3 jenis spesies pada nyamuknya ditangkap adalah 1. Ades spesies, sebanyak 310 jumlah nyamuk dewasa yang ditangkap. Lalu Pulex spesies, sebanyak 620 jumlah nyamuk dewasa yang tertangkap. Dan Anopheles spesies sebanyak 195 jumlah nyamuk dewasa yang tertangkap. Untuk tabel 2, yaitu hasil penangkapan jentik nyamuk yang tertangkap. Terdapat 2 spesies, yaitu ada Pulex spesies sebanyak 470 jumlah jentik yang tertangkap, dan Anopheles spesies sebanyak 224 jumlah jentik yang ditangkap. Lalu pada tabel 3, yaitu hasil identifikasi nyamuk dewasa tertangkap. Terdapat 3 jenis spesies, yaitu ada Aedes sebanyak 310 jumlah nyamuk tertangkap, ada Pulex sebanyak 620, dan ada Anopheles spesies yang terbagi menjadi 3 spesies, yaitu ada Anopheles vagus sebanyak 76, ada Anopheles tessellatus sebanyak 89, dan ada Anopheles verauti sebanyak 30. Untuk pembahasannya, yaitu adanya kasus malaria di wilayah penelitian, maka nyamuk Anopheles spesies yang ditemukan dapat digolongkan sebagai kategori tersangka vektor. Di Provinsi Maluku,
Papua, dan Papua Barat, nyamuk Anopheles spesies adalah nyamuk yang positif sebagai vektor tular penyakit malaria. Telah terkonfirmasi sebagai vektor malaria di beberapa kabupaten di wilayah kerja BTKLPP kelas 2 Ambon, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Pada identifikasi nyamuk, dari hasil penangkapan, nyamuk di Desa Piu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat ditemukan 195 ekor Anopheles spesies. Hal ini terjadi karena masih adanya kasus penyakit malaria, di mana kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit malaria dapat terjadi di Desa Piu, Kabupaten Seram bagian Barat. Ditemukannya nyamuk Anopheles spesies dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi suhu dan kelembapan, keberadaan breeding place, serta tidak adanya predator alami di beberapa breeding place. Faktor lain yang mempengaruhi ditemukannya Anopheles spesies yaitu kondisi rumah dan perilaku masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah pada malam hari, sehingga transmisi malaria masih terjadi. Tidak semua Anopheles spesies dapat menjadi vektor malaria. Untuk kelebihannya pada jurnal ini yaitu penggunaan diksi yang digunakan sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat secara luas. Untuk kekurangannya yaitu tidak tersedianya dokumentasi pada jurnal seperti foto maupun sketsa. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.